Selamat malam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam, terima kasih. Malam ini kita dapat bertemu kembali untuk pelajaran kesehatan yang akan saya bawakan. Judulnya penyakit batu empedu. Bapak Ibu, penyakit batu empedu ini adalah masalah kesehatan yang sangat penting. Sebagian besar batu empedu tidak ada keluhan. Sekali batu empedu ini menimbulkan serangan nyeri kolik, mereka biasanya mengalami masalah dan penyulit akan terus meningkat. Di negara barat, Bapak Ibu, 10-15% pasien dengan batu empedu juga disertai batu saluran empedu sekunder. Batu saluran empedu dapat berbentuk primer dan saluran empedu intra atau ekstrahepatik tanpa melibatkan kandung empedu. Menurut gambaran makroskopik dan komposisi kimianya, batu empedu ini diklasifikasikan menjadi 3 kategori mayor. Yang pertama, batu kolesterol, di mana komposisi kolesterol melebihi 70%. Yang kedua, batu pigmen coklat atau batu kalsium bilirubin yang mengandung kalsium bilirubin sebagai komponen utama. Yang ketiga, batu pigmen hitam yang kaya akan residu hitam tak terdeteksi. Faktor yang berperan dalam patogenesis batu kolesterol, yang pertama adalah hipersaturasi kolesterol dalam kandung empedu. Yang kedua, percepatan terjadinya kristalisasi kolesterol. Yang ketiga, gangguan motilitas kandung empedu dan usus. Patogenesis batu empedu melibatkan ada beberapa faktor, yaitu yang pertama, infeksi saluran empedu, status empedu, malnutrisi, faktor diet yang sering memakan lemak, kelebihan aktivitas enzim beta-glukuronidase. Kelebihan enzim beta-glukuronidase ini bakteri yang akan menghidrolisis bilirubin, yang akan membentuk bilirubin, tidak terkonjugasi yang akan mengendap sebagai kalsium bilirubinat. Enzim ini dihambat oleh glukolakton yang dikonsentrasinya meningkat pada pasien dengan diet rendah protein dan rendah lemak. Gejala-gejala yang dijumpai pada orang dengan batu kantung empedu, yang pertama, pasien dengan batu asimptomatik ada 80% tanpa gejala. Yang kedua, pasien dengan batu empedu dengan gejala, yaitu kolik biliar. Yang ketiga, pasien dengan komplikasi batu empedu, kolesistitis akut, ikterus, kolingitis, dan pankreatitis. Komplikasi batu empedu, yang pertama, kolesistitis akut ada 15%. Gejalanya kita lihat, nyeri perut kanan atas disertai mual, muntah, dan demam. Yang kemudian nyeri tekan pada perut kanan atas dan terasa kandung empedu disertai tanda-tanda peritonitis. Pemeriksaan laboratorium bisa ditemukan leukositosis, kenaikan ringan bilirubin faal hati. Patogenesisnya tertutupnya ductus cysticus dan batu yang terjepit. Mendiagnosiskan batu empedu ini kita dapati dari anamnese, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, bisa dengan endoskopi, MRCP. Penanganan batu kantung empedu ini kita menanganinya untuk batu simptomatik tidak dianjurkan. Untuk batu empedu simptomatik, teknik kolesistektomi laparoskopik. Penatalasan batu saluran empedu bisa dengan IRCP, bisa juga dipergunakan pada usia lanjut yang mempunyai batu saluran empedu residif atau tertinggal pasca kolesistektomi. Mereka yang punya risiko tinggi mengalami komplikasi operasi saluran empedu. Batu saluran empedu yang sulit ditangani itu ada beberapa, ada yang karena batunya besar, bisa karena batunya yang terjepit di saluran empedu, bisa batu yang terletak di atas saluran empedu yang sempit. Penanganannya litotripsi mekanik, litotripsi laser, bisa juga dengan elektrohidrotic shock wave, litotripsi
kolangitis dan pankreatitis batu terjadi akibat batu empedu terjepit di muara papila vater. Kolangitis akut terjadi pada bagian dengan batu saluran empedu karena adanya obstruksi dan invasi bakteri empedu. Gambaran klinis kolangitis akut yang pertama adanya trias karot, nyeri abdomen, kuadran kanan atas, ikterik, dan demam. Itu ada 3. Penata-laksanaannya, perbaiki keadaan umum dengan cairan dan elektrolit, terapi antibiotik parenteral, drainase empedu yang tersumbat. Demikianlah Bapak Ibu pelajaran kita malam hari ini yang ingin saya sampaikan. Yang paling sering kasusnya ini dialami pada usia di atas 50 tahun. Bila Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus merasa sakit perut kanan atas, silahkan ke rumah sakit, boleh di USG dan akan mendapatkan hasilnya. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.